Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Jumpa lagi dengan Ibu dalam media pembelajaran. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang teks diskusi. Sudah Ibu jelaskan pula mengenai struktur dan juga ide pokok dari teks diskusi. Nah, di pertemuan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan dari teks diskusi dan juga bagaimana cara kita agar kita bisa menulis atau membuat teks diskusi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, siapkan alat tulis kalian dan catatlah poin-poin penting dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang menelaah kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Nah, kaidah kebahasaan untuk yang pertama, harus ada hubungan makna atau koherensi. Yang kedua, hubungan makna bisa menggunakan hubungan unsur bahasa atau piranti kohesi, baik dengan konjungsi, kata ganti, kata rujukan, kata tugas, atau kata piranti kohesi yang lainnya. Masih ingat ya, untuk konjungsi sama saja dengan kata hubung. Anak-anak, untuk kaidah kebahasaan teks diskusi bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 131. Untuk yang pertama, konjungsi dan penanda kohensi-koherensi. Konjungsi digunakan untuk menggabungkan dua gagasan dalam satu kalimat. Sementara konektif digunakan untuk mengaitkan gagasan di antara kalimat dan paragraf yang berbeda. Nah, contoh katanya bisa kalian tulis ada dan, tetapi, namun, bagaimanapun, alasan lain mengapa, juga, dalam hal lain, atau pertama, kedua, akhirnya, tanpa memperhatikan tidak semua orang setuju, sementara meskipun yang utama pada akhirnya, sebab, dan oleh karena itu. Ini bisa kalian lihat di layar HP kalian yang tercetak tebal. Nah, untuk yang ketiga, terdapat kata modalitas atau yang biasa kita sebut sebagai kata yang menyatakan derajat kepastian yang tepat. Nah, di sini terdapat argumen ataupun pendapat. Nah, derajat kepastian atau yang sering disebut sebagai modalitas. Nah, di sini seberapa pasti pernyataan kalian atau pernyataan sendiri. Nah, di sini terdapat pendapat ataupun argumen. Nah, pendapatnya bisa yang menyetujui atau kalian setuju dengan pendapat orang itu, atau kamu ingin membuat orang lain menjadi ragu dengan pendapatnya. Contoh kata yang digunakan ada dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, nyaris, tidak pernah ada, kadang-kadang, umumnya, tentu, pasti, harus, tak perlu dipersoalkan, dan hampir tidak pernah ada. Nah, anak-anak,
Untuk kaidah kebahasaan yang keempat, mohon maaf di layar HP itu nomornya tidak sesuai ya. Nanti bisa kalian ganti sendiri. Untuk yang keempat, bahasa evaluatif atau yang menyatakan penilaian. Nah, di sini penilaiannya untuk mengkaji argumen atau pendapat dan bukti yang mendukung. Nah, contoh kalimat yang digunakan ada penting, sederhana, berpikir, sempit, mengancam, sangat jelas, menggantungkan, bagi masa depan, lebih mudah, diharapkan, terlalu rapuh, penilaian buruk, tidak dapat diakui, dan hanya pilihan. Nah, untuk contoh kalimatnya atau contoh katanya itu yang tercetak tebal. Yang kelima, ada kata emotif atau yang menyatakan emosi, pikiran, ataupun perasaan. Kata yang mewakili pikiran ataupun perasaan membawa emosi dari pandangan penulis. Contohnya ada kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, terkejut, ragu, dan juga harap. Kata emotif melibatkan pikiran pembaca seakan pembaca melihat persoalan seperti yang kita pikirkan. Contohnya ada kata ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, kumal, menakjubkan, berbahaya, brutal, sejuk, dan juga lembut. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang keenam, terdapat kata yang menunjukkan waktu. Kalimat yang digunakan dalam teks diskusi yang menunjukkan waktu sekarang atau saat ini terjadi, karena biasanya berbicara tentang permasalahan yang bersifat aktual atau terpercaya. Kata-kata yang digunakan yang menunjukkan waktu ini dan menunjukkan apa yang sedang terjadi. Contoh katanya adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, hentikan, selamatkan, perang, kehilangan, dan juga perbaiki. Nah, anak-anak, untuk kaidah kebahasaan biasanya terdapat konjungsi atau sering kita sebut sebagai kata sambung ataupun kata hubung. Nah, berfungsi untuk menghubungkan dua pikiran atau dua pengertian. Kata seperti dan, kalau, dan, atau adalah kata konjungsi. Kata konjungsi dapat menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau dalam satu kalimat, menghubungkan antar kalimat dalam paragraf atau konjungsi antar paragraf. Nah, konjungsi yang tertera biasanya ada dan atau tetapi. Dan menandai hubungan setara atau penambahan. Sedangkan atau menandai hubungan pemilihan. Sedangkan tetapi menandai hubungan pertentangan ataupun perlawanan. Nah, di sini Ibu memiliki contoh pembagian konjungsi. Ada konjungsi waktu, syarat, pengandaian, tujuan, konsesif, pemiripan, penyebaban, pengakibatan, penjelasan, cara, harapan, pengecualian, dan juga yang terakhir ada urutan. Atau bisa kalian lihat di layar HP ataupun di buku paket kalian halaman 133. Bisa kalian baca ya untuk konjungsi yang tertuliskan.
Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan materi bagaimana cara kita menulis atau mengancang-ancang tentang teks diskusi. Nah, teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Judul juga tidak kalah pentingnya. Gunakan judul yang menonjol, inspiratif, ataupun kontroversial. Atau bisa kita peroleh judul itu dari kejadian yang saat ini sedang terjadi atau peristiwa yang aktual, yang sedang terjadi, yang sedang panas-panasnya, dan yang sedang biasa sering kita bahas untuk kita jadikan permasalahan dari teks diskusi. Nah, tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang dibuat. Nah, berikut cara-cara untuk menarik perhatian pembaca. Terdapat 5 cara yang perlu kita gunakan dalam menulis teks diskusi. Nah, untuk cara agar menarik perhatian pembaca, yang pertama, gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Contoh judulnya, yang pertama, Sekolah Tanpa Olahraga, Penjara Fisik. Yang kedua, Kita Gagal Menjaga Lingkungan Sendiri. Nah, untuk cara yang kedua, mulai pendahuluan dengan pernyataan retoris. Contohnya, haruskah kita berutang terus kepada bangsa asing? Apa susahnya membuang sampah dengan benar? Nah, untuk cara yang ketiga, mulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Contoh kalimatnya, sangat jelas warga negara wajib membayar pajak. Yang tidak patuh membayar, seperti penyewa rumah tidak membayar sewa. Nah, contoh yang kedua, lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli menjaganya. Ini membahas tentang lingkungan ya. Nah, untuk cara yang keempat, mulai pendahuluan dengan menggunakan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Contohnya, saya sangat yakin Anda akan setuju dengan gagasan aneh bahwa ... Contoh yang kedua, Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa ... Dan untuk cara yang terakhir atau cara yang kelima, mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Contohnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Nah, sedangkan contoh yang kedua, iklim berubah secara acak dalam berita di media massa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju atas penyebabnya dan bagaimana efeknya yang dapat diperlambat. Nah, intinya untuk cara menulis teks diskusi harus menarik perhatian orang, dan topiknya atau judulnya peristiwa atau kejadian yang saat ini terjadi, atau bisa kita peroleh dari media massa yang saat ini sedang kita bicarakan, atau orang-orang banyak membicarakan topik ataupun hal tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk materi yang barusan Ibu jelaskan sudah selesai. Yang pertama, kita membahas tentang kaidah kebahasaan dan juga cara menulis teks diskusi. Nah, untuk
Dan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang cara menulis teks diskusi. Semoga materi yang kita peroleh hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada pertanyaan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata dalam penyampaian materi yang kurang berkenan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.